الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Baik, kita lanjutkan kitab Fiqhul Asma'il Husna yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahullah. Dan kita akan lanjutkan sepertinya pembahasan yang ke-12. Saya coba share dulu. Oke, bisa dilihat. Sepertinya kita sudah masuk pada pembahasan yang ke-13, yang ke-12, mohon maaf. Yaitu taksim, pembagian nama-nama Allah Subhanahu wa taala min haitsu dalalah, dari makna yang ditunjukkan oleh nama-nama tersebut. Baik, inna minal qa'idil mufidah fi babi fahmil asma'il husna annaha min haitsu dalalatuha tanqasimu ila qismain. Di antara kaidah yang sangat bermanfaat yang membantu seorang untuk memahami tentang nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya adalah berkaitan tentang memahami pembagian Asmaul Husna dari sisi makna yang ditunjukkan oleh setiap nama-nama tersebut. Kita akan ketahui lebih detail insya Allah. Al-Qismul Awal, yang pertama, ma dalla ala sifatin muta'addiyah. Ma dalla ala sifatin muta'addiyah. Jadi gini, saya buatin satu contoh. Di dalam bahasa Arab misalnya, akala Muhammadun at-tuffah. Perhatikan di sini, akala Muhammadun at-tuffah. Dalam bahasa Arab, akala ini disebut dengan fi'il atau kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Kemudian Muhammad ini adalah subjek, pelaku, dan at-tuffah adalah objek yang dimakan. Jadi Muhammad memakan apel. Perhatikan kata akala. Kata akala ini atau yang artinya memakan, kata ini pasti membutuhkan yang namanya objek. Kalau seandainya dihapus objeknya misalnya, lalu dikatakan akala Muhammadun,
Muhammad memakan, maka seorang yang mendengarnya akan bertanya, apa yang dimakan oleh Muhammad untuk melengkapi kalimat ini. Jadi kata akala ini disebut fi'il muta'addin. Fi'il muta'addi. Nah, fi'il muta'addin. Yaitu kata kerja yang membutuhkan objek atau maf'ulun bihi. Ada kata kerja yang tidak membutuhkan maf'ulun bihi. Contohnya misalnya, um, misalnya karum atau misalnya azza zaidun. Zaid itu mulia. Nah, ini dalam bahasa Arab disebut fi'il juga, mulia. Tapi Zaid mulia itu tidak membutuhkan maf'ulun bihi atau objek. Maka ini disebut dengan fi'il lazim. Fi'il lazim. Nanti setelah kita paparkan kita akan lebih jelaskan lagi insya Allah. Baik, lihat di sini. Al-qismul awal, bagian yang pertama yang perlu diketahui seorang dalam mengenal nama-nama dan sifat Allah, ma dalla ala sifatin muta'addiyah, yaitu nama yang maknanya menunjukkan sesuatu yang muta'addi, artinya yang memiliki objek, yang tidak terbatas pada subjeknya saja. Wal fi'lul muta'addi, kata beliau, dan kata kerja al-muta'addi huwa ma yata'adda atharuhu. Ini harusnya nggak ada hu-nya ya. Ma yata'adda atharu fa'ilihi wa yatajawazuhu, atau tidak mengapa kalau mau ditambahin. Ma yata'adda atharuhu fa'ilahu wa yatajawazuhu ilal maf'uli bih. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang pengaruhnya berkonsekuensi pada fa'ilnya dan sampai kepada maf'ulun bihi, ini objek. Ini fa'il ini artinya subjek, sementara maf'ulun bihi ini artinya objek. Seperti apa gambarannya tuh? Ini pada ini tadi akala Muhammadun at-tufah. Akala ini predikat atau verb. Muhammad ini adalah subjek dan at-tufah ini adalah objek. Seperti itu. Baik. Walidha yuqalu lahu al-fi'lul mujawis. Ini istilah dalam bahasa Arab. Wa ma kana minal asma'i kadzalik fa innahu yatadhammanu thalathata umurin. Maka kalau seandainya nama Allah berasal dari atau memiliki makna yang muta'addi ini, yang sampai kepada objeknya atau yang berkonsekuensi pada objeknya, maka nama-nama dalam kategori ini mengandung tiga perkara, berkonsekuensi tiga perkara. Konsekuensi tiga perkara. Baik, apa saja? Perhatikan di sini. Al-awwal, thubutu dhalikal ismi lillahi azza wa jalla. Nama yang Allah sebutkan tersebut ditetapkan sebagai nama Allah. Ditetapkan sebagai nama Allah. Ini yang pertama. Artinya yang pertama,
Kalau ada suatu nama Allah yang berasal dari fi'il muta'addi tadi, maka ahli sunnah menetapkan yang pertama, bahwasanya nama tersebut adalah salah satu dari nama-nama Allah. Al-thani, thubutus sifati allati tadammanaha lillahi azza wa jal. Kita ambil satu contoh yang muta'addi. Misalnya Allah Al-Khaliq. Contohnya Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq ini nama Allah yang masuk dalam fi'il muta'addi, yaitu memiliki objek atau maf'ulun bihi. Misalnya, laqad khalaqnal insan. Misalnya, khalaqallahu, atau kita ambil Allahu khaliqu al-insan. Allah pencipta manusia. Maka manusia di sini secara makna dia adalah objek dari ciptaan Allah. Maka perhatikan di sini kita tetapkan nama Al-Khaliq ini adalah sebagai nama Allah. Kemudian yang kedua kita tetapkan sifatul khalq, sifat mencipta. Sifatul khalq atau sifat mencipta kita tetapkan juga bagi Allah. Kemudian yang ketiga, thubutu hukmiha wa muqtadaha. Kemudian ahli sunnah menetapkan hukum dan konsekuensi dari nama atau perbuatan tersebut. Baik, kita lihat. Kata penulis, misalu dzalik as-sami'. Misalnya nama Allah as-sami'. Allah mendengar. Tentunya ada yang didengar, ada objeknya. Maka ahli sunnah menetapkan yang pertama, as-sami' ini adalah salah satu dari nama-nama Allah. Yatadhammanu itsbat as-sami'i isman lillah. Yang pertama mereka menetapkan kata as-sami' atau nama as-sami' sebagai nama Allah. Wa itsbatus sam'i wa itsbatus sam'i sifatan lah, dan menetapkan sifat as-sam' mendengar adalah salah satu sifat Allah. Wa itsbat hukmi dzalika wa muqtadah, dan menetapkan konsekuensi dari pendengaran atau sifat mendengar Allah tersebut, yaitu Allah mendengar as-sir, Allah mendengar ucapan manusia yang diam-diam atau yang rahasia, wan najwa, dan bisik-bisik di antara mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sebagaimana Allah berfirman, sungguh Allah telah mendengarkan ucapan seorang wanita yang mendebatmu tentang suaminya, dan dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mendengar segala gerak-gerik kalian semua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa kadzalika ismuhu Ar-Rahim. Demikian pula nama Allah Ar-Rahim, yang merahmati. Tentunya ketika dia merahmati ada yang dirahmati. Yatadhammanu itsbatar rahimi isman lillah. Pertama, kita tetapkan nama Ar-Rahim sebagai nama Allah. War-rahmata sifatan lah, dan kita tetapkan sifat merahmati adalah sifat Allah. Dan juga konsekuensi hukum yang ditunjukkan oleh sifat tersebut, bahwasanya Allah merahmati siapa saja yang Ia kehendaki.
Kemudian wahakadha yuqalu fi jami'il asma allati min hadzal naw'. Demikian pula seluruh nama-nama Allah dari jenis ini seperti nama Al-Ghafur, Ar-Razzaq, Al-Karim, Al-Basir, wal-Afu, wal-Latif, wal-Bari, wal-Khaliq, wal-Musawwir, wal-Hafidh, wal-Rabb, wal-Qayyum, wal-Ra'uf, wal-Fattah, wal-Afu, wal-Latif. Ketika suatu nama termasuk ke dalam kategori muta'addi yang memiliki objek, maka kita tetapkan tiga kaidah tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, al-qismu ats-tsani. Adapun yang kedua, kategori yang kedua, adalah ala sifat lazimah. Fi'il yang tidak menunjukkan atau yang tidak memiliki objek. Dia hanya butuh pada fa'il saja atau subjeknya saja. Baik. وهو ما لا يتعدى أثره فاعله ولا يتجاوزه, yaitu kata yang pengaruhnya tidak secara langsung kepada fa'ilnya dan juga tidak melewatinya. Intinya seperti yang kita sebutkan tadi, yang tidak membutuhkan objek. Walidha yuqalu lahu al-fi'lu ghairu mujawis. Ini istilah dalam bahasa. Wa ma kana minal asma'i kadzalik fa innahu yatadhammanu amrayn. Maka kalau nama Allah merupakan bagian dari kategori ini, maka hanya berkonsekuensi pada dua perkara saja. Yang pertama, thubutu dzalikal izm lillah, yaitu penetapan nama tersebut bagian dari nama Allah. Yang kedua, penetapan sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut untuk Allah. Bedanya dengan yang pertama tadi juga kita tetapkan konsekuensi yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Namun dikarenakan jenis kata kerja yang ini atau fi'il, nama yang kedua ini tidak membutuhkan objek, maka tidak ada konsekuensinya. Kita lihat. Misalnya dzalik. Contohnya nama Allah Al-Hayy. Yatadhammanu itsbat al-hayy isman lillah. Pertama yang kita tetapkan nama Al-Hayy adalah salah satu nama Allah. Yang kedua, itsbat al-haya sifatan lah. Kemudian kita menetapkan sifat Allah yang hidup, maha hidup. Begitu juga nama Allah Al-Azim. Yatadhammanu itsbat al-azimi isman lillah. Berkonsekuensi penetapan nama Al-Azim adalah salah satu dari nama-nama Allah. Wa itsbat al-azamah, dan menetapkan nama al-azamah sebagai sifat Allah, yaitu sifat keagungan dan kemuliaan. وهكذا يقال في جميع الأسماء التي من هذا النوع كالعلي والأول والآخر والظاهر والباطن والأحد والقوي والمتين. Demikian berlaku pada nama-nama yang lain seperti nama Allah Al-Ali yang maha tinggi, kemudian yang maha pertama, tidak ada yang mendahuluinya, dan terakhir tidak ada yang setelahnya, dan seterusnya. Qala Ibn Al-Qayyim, berkata Ibn Al-Qayyim rahimahullah ketika menjelaskan kaidah ini, al-ismu idza utliqa alaihi jaza an yushtaqqa minhu al-masdar wal-fi'l fayukhbaru bihi anhu fi'lan wa masdaran.
نحو السميع والبصير القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد سمع الله وقدرنا فنعم القادرون إلى آخره. هذا إن كان الفعل متعديا. فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي. Baik, intinya kata beliau apa yang kita sebutkan ini telah dijelaskan oleh Ibn Al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya bahwasanya suatu nama Allah jika berasal dari isim yang bisa didapatkan fiil dan juga kata kerjanya yang membutuhkan maf'ulun bihi yang membutuhkan objek maka dijelaskan dengan tiga konsekuensi tadi. Tapi kalau seperti contohnya qad sami Allah faqadarna fa ni'mal qadir. Tapi kalau seandainya fiilnya lazim yaitu tidak memiliki objek maka tidak disebutkan konsekuensi yang ketiganya. Cukup dua saja yaitu menetapkan nama tersebut bagi Allah dan juga menetapkan tentang hal tersebut sebagai sifat Allah, namun tidak perlu dijelaskan fiilnya secara uh, kata kerja seperti hayya. Intinya ini hanya penguatan dari penulis tentang kaidah yang beliau sebutkan bahwasanya kaidah tersebut juga telah disebutkan Ibnu Qayyim dalam kitabnya. Nah, dan apa yang beliau sudah jelaskan tadi sudah sangat gamblang insya Allah. Wa minal qawaidil mufidah في فقه الأسماء الحسنى أن الاسم من أسمائه سبحانه له ثلاث دلالات. Di antara kaidah yang sangat bermanfaat di dalam memahami nama-nama Allah yang indah, bahwasanya setiap nama-nama Allah memiliki tiga dalalat. Tiga dalalat itu artinya tiga uh, makna yang ditunjukkan. Tiga makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Tiga makna yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Perhatikan di sini. Ini memang pembahasan ini uh, memang butuh pemahaman tentang bahasa Arab, tentang dalalatul mutabaqah dan seterusnya. Tapi kita coba mudahkan insya Allah. Kita coba jadikan pembahasannya simpel. Dalalatun ala dzati was sifati bil mutabaqah. ودلالة على أحدهما بالتضمن ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم. Jadi dalalatul kalam dalam bahasa Arab ada namanya dalalah, yaitu makna yang ditunjukkan. Jadi gini, saya jelasin. Um, Contohnya di sini dalalah itu ada tiga. Yang pertama adalah al-mutabaqah. Ini memang pelajaran di Fakultas Syariah ini udah semester akhir ya. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian at-tadammun. Kemudian yang terakhir al-luzum. Apa ini makna ketiganya? Kita jelaskan insya Allah. Nanti kita ambil dengan salah satu contoh nama Allah. Di sini kata beliau, dalalatun ala dzati was sifati bil mutabaqah.
Jadi ketika kita ambil nama Allah Subhanahu wa taala misalnya Al-Hayy, atau kita ambil misalnya di sini contoh beliau adalah misalnya contoh nama Allah Al-Hayy. Di sini Al-Hayy. فإنه دال على الذات وعلى الصفة الحياة بالمطابقة. Dalam bahasa Arab, orang Arab ketika ingin menjelaskan tentang misalnya nama Allah Al-Hayy, yang mana Allah memiliki nama Al-Hayy dan juga sifat Al-Haya, yaitu sifat hidup. Keduanya ini bisa diketahui dari satu nama Al-Hayy ini dengan mutabaqah. Mutabaqah itu kecocokan. Mutabaqah artinya kecocokan, kesesuaian, keselarasan. Itu mutabaqah. Mutabiq. Iya. Mutabaqah artinya kesesuaian, artinya nama Al-Hayy ini kalau dilihat secara keseluruhan ini mengandung nama Al-Hayy dan juga sifat Al-Haya. Iya, seperti itu. Kemudian yang kedua, فإنه دال على الذات وعلى صفة الحي بالمطلق ودال على الذات وحده وعلى صفة الحياة وحدها بالتضمن. Kemudian kalau kita lihat satu sisi saja, misalnya tanpa melihat sifat al-haya, tanpa melihat nama, hanya melihat sifat saja, atau hanya melihat kepada al-haya saja, nama atau dengan sifat saja, artinya salah satunya tanpa melihat secara keseluruhan, maka ini dengan tadamun. Artinya kita ingin mengetahui dari nama Allah, bahwasanya Allah memiliki sifat maha hidup. Itu dengan tadamun. Atau kita mengetahui dari nama Al-Hayy, dari kita mendengar Al-Hayy, kita mengetahui nama Allah Al-Hayy. Kita melihat salah satunya saja, sifatnya saja atau namanya saja, ini disebut dengan cara tadamun. Wadalun 'ala al-qudrati was-sam'i wal-basar wal tadammun itu artinya kandungan, yang dikandung. Kalau mutabaqah tadi kan keselarasan antara nama dan sifat. Kalau tadammun kandungan, bisa pada namanya saja, bisa pada sifatnya saja. Adapun yang ketiga al-luzum adalah makna lain yang ditunjukkan oleh nama Allah, bukan diambil dari nama tersebut. Maksudnya gini. Maksudnya gini. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq. Ini kita keluar ya karena contoh yang disebutkan beliau mungkin agak susah. Tapi kita cari contoh yang gampang. Kita ambil contoh misalnya nama Allah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Dari nama Al-Khaliq ini dengan cara mutabaqah, dengan keselarasan, kita bisa mengetahui Allah itu memiliki nama Al-Khaliq dan memiliki sifat Al-Khaliq, dan memiliki sifat mencipta, Al-Khalq. Dari sisi tadammun, dari sisi mutabaqah, kita mengetahui bahwasanya Allah itu memiliki nama Al-Khaliq dan juga memiliki sifat mencipta. Dari sisi tadammun, kalau kita melihat dari satu sisi saja bahwasanya sifat Allah mencipta, ini namanya dari sisi tadammun. Atau kita ingin melihat nama Allah Al-Khaliq saja, maka ini dari sisi tadammun, yang kedua tadi. Kemudian yang ketiga, al-luzum. Luzum itu artinya konsekuensi. Ketahuilah bahwasanya
sesuatu tidak mungkin dia bisa mencipta kecuali telah memiliki ilmu dan al-qudrah. Ketahuilah bahwasanya sesuatu itu tidak mungkin bisa mencipta kecuali memiliki ilmu dan memiliki kemampuan. Karena yang tidak memiliki ilmu tidak mungkin bisa mencipta, dan yang tidak memiliki kemampuan dia tidak akan bisa mencipta. Kita lihat di sini apakah boleh membawakan ayatnya biar kita jelaskan. Hmm. Baik, karena beliau tidak bawakan, kita coba ambil pada firman Allah. Ini bagus ya, kita jelaskan dulu biar paham insya Allah. Karena penjelasan dari beliau di sini cukup susah dipahami. Baik, kita coba. Naam. Baik, surat Al-Furqan. Al-Furqan. Ar-Rum, oke. Di ayat terakhir, di ayat terakhir. Baik, di sini perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Pada firman Allah, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian kata Allah setelah menyebutkan dia yang mencipta manusia dari lemah menjadi kuat, dari kuat kemudian kembali lemah, yakhluqu ma yasha. Dialah Allah yang mencipta apa saja yang ia kehendaki. Kemudian Allah tutup wa huwal alimu al-qadir. Dan dialah yang maha mengetahui, memiliki ilmu, dan maha mampu atas segala sesuatu, memiliki kudrah. Setelah Allah sebutkan yakhluqu ma yasha, dia mencipta apa saja yang dia kehendaki karena dia yang maha mengetahui dan maha mampu atas segala sesuatu. Di sini para ulama menjelaskan karena yang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki kudrah kemampuan, dia tidak bisa mencipta. Dan ini cara melihatnya dengan dalalatu al-luzum. Dalalatu al-luzum. Iya, nggak tahu ini dipahami atau mudah-mudahan dipahami. Mudah-mudahan dipahami. Masya Allah, ini berat ini penjelasan ini, tapi nggak apa-apa mudah-mudahan dipahami. Karena memang ini sebenarnya bukan untuk pemula untuk membahas dalatul kalam, tapi butuh pemahaman tentang bahasa Arab, tapi mudah-mudahan kita bisa sederhanakan bahasanya. Kita ulangi, kita baca sekarang tulisan penulis. Dalalatun ala dzati was sifati bil mutabaqah. Pertama, makna yang menunjukkan zat dan sifat ini disebut dalalatul mutabaqah atau yang ditunjukkan dengan kesesuaian. Wa dalalatun ala ahadihima bitadammun. Kalau kita melihat hanya pada salah satu saja, maka ini disebut dengan makna tadammun. Makna yang mengandung. Tadammun itu mengandung. Wa dalalat ala sifatin ukhra, dan makna yang menunjukkan adanya sifat lain yang tidak boleh tidak, yang pasti harus ada, ini dengan bil luzum, dengan konsekuensi. Kasmil hayyi, mathalan, seperti nama Allah Al-Hayy, contohnya. Fa'innahu dalun ala dzati wa ala sifatil hayah. Nama ini menunjukkan zat Allah dan juga menunjukkan sifat Al-Hayy. Yaitu nama ini, setiap nama menunjukkan zat.
bukankah kita memiliki nama yang menunjukkan diri kita, identitas kita? Artinya fa'innahu dalun 'ala dzat menunjukkan tentang Allah wa 'ala sifatil haya dan juga sifat kehidupan bagi Allah ini diketahui dengan dalalatul mutabaqah dengan makna yang selaras. Wa dalun 'ala dzati wahdaha wa 'ala sifatil hayati wahdaha bitadammun. Dan makna al-hayy yang menunjukkan zat Allah saja, kalau kita ingin melihat atau menunjukkan sifat hidup saja, ini disebut dengan cara tadammun. Wadalun ala al-qudra was-sam'i wal-basar wal-ilmi, dan nama Allah al-hayy menunjukkan adanya kemampuan pendengaran, maha melihat, dan juga mengetahui dan selainnya. Ini sifat-sifat yang pasti ada pada yang hidup. Seperti itu. Wadalalatul mutabaqati hiya dalalatul lafzi ala kamili ma'na. Dan dalalatul mutabaqah itu adalah makna lafaz yang menjelaskan seluruh maknanya. Makna lafaz yang menjelaskan seluruh maknanya. Artinya lafaz itu menunjukkan seluruh maknanya tanpa meninggalkan satupun. Ini disebut mutabaqah. Adapun tadammun ini adalah lafaz yang menunjukkan sebagian maknanya saja. Disebut tadammun. Adapun luzum ini adalah lafaz yang menunjukkan perkara di luar dari makna yang dikandung oleh lafaz tersebut. Dan ini kita sudah jelaskan tadi pada surat Ar-Rum, mudah-mudahan bisa dipahami. Baik. Baik, kita lanjut. Wa minal qawaidil mufidati ayda fi hadzal bab an asma'ullahil husna kulluha mukhtassatun billahi azza wa jalla. Dan di antara kaidah yang sangat penting yang kita pelajari di bab tentang nama-nama Allah ini, bahwasanya nama-nama Allah yang indah itu seluruhnya khusus bagi Allah. Fa'idhafatuha ilaihi ta'ni ikhtisasahu biha. Maka penyandaran nama-nama tersebut kepada Allah menunjukkan nama-nama itu khusus hanya bagi Allah. Dan bagi Allah kesempurnaan yang mutlak. Tidak ada sekutu dan tidak ada tandingan serta tidak ada yang semisal dengan Allah. Yadullu lidzalika qauluhu ta'ala, makna ini kita ambil dari makna firman Allah walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Dan juga firman Allah lahul asmaul husna, dan miliknya lah nama-nama yang indah. Wa taqdimul jar wal majrur yufidul qasr. Dan ini dalam kaidah bahasa Arab, ketika jar majrur ini didahulukan dari uh, mubtada'nya, ini menunjukkan al-qasr, yaitu pengkhususan. Qasru kamalil husn ats-tsabit li asma'i subhanahu alaih, yaitu pembatasan kesempurnaan makna keindahan ini hanya untuk nama-nama Allah saja. Amma hukmu tasmiyatil bashar bi asma'illahi fal amru fi hadza yakunu ala wajhi. Adapun menamakan seseorang dengan nama-nama yang Allah menamakan dengan dirinya juga, maka ini ada dua jenis. Al-awwal, yang pertama, ma kana min asma'illahi alaman mukhtassan bih. Yang pertama, ada dari jenis nama-nama Allah yang memang khusus bagi Allah saja.
yang tidak boleh dinamakan selainnya. Seperti lafadz Allah. Tidak boleh seorang memberi namanya Allah atau Ar-Rahman atau Khaliq atau Bari Al-Qayyum. Allah artinya yang diibadahi. Ar-Rahman yang maha luas rahmatnya. Dan gak ada yang maha luas rahmatnya kecuali Allah. Al-Khaliq pencipta dan gak ada pencipta kecuali Allah. Al-Bari juga pencipta dan gak ada pencipta selainnya. Al-Qayyum yang berdiri sendiri tanpa butuh dengan selainnya dan tidak ada itu kecuali hanya Allah. Fala yajuzu tasmiyatu ghairihi bih. Maka tidak boleh nama-nama ini diberikan kepada orang lain. Lianna musammahu muayyanun la yaqbalu syirkah. Karena yang memiliki nama tersebut yaitu Allah tidak membutuhkan syirikat dan tidak ada yang artinya tidak ada yang ikut mencipta bersama Allah, tidak ada yang ikut memiliki rahmat yang luas seperti Allah sehingga tidak boleh seorang memberi nama orang lain dengan nama tersebut. Fallahu dzul uluhiyyati wal ubudiyah. Allah lah yang memiliki yang berhak diserahkan kepadanya ibadah dari hamba-hambanya seluruhnya. Dan Rahman, nama Rahman ini menunjukkan kesempurnaan rahmat Allah yang meliputi segala sesuatu. Dan dengan penggunaan nama-nama tersebut, Ar-Rahman, sehingga nama tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus saja. Begitu juga Al-Khaliq, yaitu yang meniadakan sesuatu dari sebelumnya tidak ada dan tanpa contoh yang mendahulunya. Demikian pula Al-Bari yang menciptakan sesuatu dengan indah tanpa adanya aib padanya. Dan semuanya itu tidak mungkin kecuali Allah yang melakukannya. Maka tidak boleh seorang menamakan diri dengan nama-nama tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Al-Qayyum, Al-Qayyum yang maha tidak membutuhkan selainnya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala kita membutuhkan orang lain, maka nama ini khusus hanya untuk Allah. Ada naw'u minal asma'i yamtani'u tasmiyatu ghairihi bisyai'in minna. Maka nama-nama yang kita sebutkan di atas tidak boleh seorang menamakan diri dengan nama-nama tersebut. والثاني ما كان من الأسماء له معنى كلي. Yang kedua, ada nama-nama Allah yang memiliki makna yang universal. Yang mana nama-nama tersebut berbeda-beda kualitasnya tergantung yang menyandang nama itu. Seperti Al-Malik, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Maka boleh menamakan orang dengan nama-nama tersebut. Karena Allah menamakan dirinya sendiri dengan nama-nama ini dan juga Allah menamakan sebagian hamba-hambanya dengan nama tersebut. Seperti Allah berfirman, qalat imra'atul azizi, dan berkata istri Al-Aziz. Dan juga Allah berfirman, kadzalika yatba'ullahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Demikianlah Allah mengunci hati setiap orang yang sombong lagi angkuh. Dan tidak ada keharusan dari penamaan tersebut adanya tamatsul, adanya kemiripan. Artinya walaupun Allah menamakan hambanya yang lain dengan Al-Aziz, tapi penamaan tersebut tidak berkonsekuensi berarti yang dinamai oleh Allah itu sama dengan Allah. Tidak. Ini bertingkat-tingkat. Lianna al-idhafa taqtadi takhsis. Karena penyandaran nama kepada sesuatu itu menunjukkan pengkhususan. Fama yudhafu ila Allah minha yakhussuh wa yaliqu bih. Maka apa yang disandarkan kepada Allah, maka yang disandarkan kepada Allah itu khusus untuk Allah, yang layak bagi Allah dari sisi ketinggian dan kesempurnaan. Begitu juga yang disandarkan kepada makhluk, maka maknanya khusus yang layak bagi makhluk tersebut dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Fahadha shawabul qawli fi hadhil mas'alah, dan inilah rincian yang benar dalam pembahasan penamaan ini. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, walhasil kesimpulannya ada dari nama-nama Allah yang
tidak boleh mayusami yang boleh seorang memberi nama dengannya dan ada nama-nama Allah yang tidak boleh seorang bernama dengannya seperti nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq dan yang semisalnya. Baik, dikit lagi insya Allah. Wa mimma yulhaq bihadza dan di antara yang dijelaskan dalam perkara ini juga bahwasanya yang wajib berkaitan dengan nama-nama Allah yaitu harus dimuliakan dan memperhatikan adab dan juga yang semisalnya. Dan di antara bentuk memuliakan nama Allah hendaknya seorang tidak memberi nama dengan nama-nama yang akan seakan-akan memberikan persepsi menyertai Allah di dalam nama-namanya. Kaqadil Qudah seperti tidak boleh memberi julukan hakim para hakim, hakimnya para hakim. Iya. Dan juga raja para raja. Ini hendaknya nggak boleh. Qadhi Qudah dan hakim hukam ini sama ya. Dan juga yang semisalnya. Sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan sebagai bentuk perlindungan untuk tetap menghormati nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dan menghilangkan wasilah yang mengantarkan kepada kesyirikan dan menutup pintu yang bisa mengantarkan pada kesyirikan. Tapi Sahihain disebutkan dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an dalam Sahih Bukhari Sahih Muslim Nabi SAW mengatakan inna akhna ismin indallahi rajulun tasamma malikal amlak. Nama yang paling buruk di sisi Allah adalah seorang yang menggunakan julukan raja para raja. Dan Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya, La malika illallah. Padahal tidak ada raja kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Sunan Abu Dawud dan selainnya dari Abi Shuraih radhiyallahu an, bahwasanya ia dahulu diberi julukan dengan Abul Hakam. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah huwal hakam wa ilaihi al-hukum." Maka Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah dialah yang hakam. Hakam itu artinya hakim dan hanya kepadanya dikembalikan segala keputusan hukum. Faqala inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atawni fahakamtu bainahum. Maka Abu Shuraih mengatakan, ya Rasulullah, ketika kaumku berselisih, mereka mendatangiku, lalu aku pun memberikan hukum di antara mereka sehingga mereka pun menjulukiku Abul Hakam. Faradhiya kilal fariqain, maka kedua kelompok yang berseteru dari yang datang kepadaku berselisih dari kaumku, mereka pun menjadi ridha. Faqala ma ahsana hadha, fama laka minal walad. Kata Rasulullah, bagus apa yang kau lakukan, tapi apakah engkau memiliki anak? Kata Abu Shuraih, iya wahai Rasulullah, anakku bernama Shuraih, Muslim dan Abdullah. Qala faman akbaruhum, kata Rasulullah, siapa yang paling besar di antara mereka? Qala Shuraih. Shuraih wahai Rasulullah. Qala fa anta Abu Shuraih. Maka namamu yang lebih layak, kunyahmu, julukanmu adalah Abu Shuraih. Fa'arsyadahu ila taghyiri kunyatihi mura'atan lil adabi fi haqqi asma'illahi walau lam tuqsadil musyarakah. Maka Rasulullah pun membimbingnya untuk mengganti kunyahnya atau julukannya sebagai bentuk menjaga adab dalam hak nama-nama Allah walaupun seorang memiliki julukan tersebut tidak bermaksud untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini demikian yang bisa kita jelaskan pada poin yang ke-12. Kita lanjut yang 13 pada pertemuan berikutnya insyaallah. Silakan, masih ada 5 menit kalau ada tanya jawab. Allahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Memang agak sedikit sulit untuk memahami Ustaz. InsyaAllah didengar rekaman lagi Ustaz. InsyaAllah. Baik, kepada akhwat, jika ada sebarang pertanyaan, Nah, terutama ini yang terkait dengan karena memang materinya ini bukan materi pemula, ini materi untuk penuntut ilmu yang seperti ini tentang yang ini sudah paham bahasa Arab. Jadi kalau memang memahami hal seperti ini ada saatnya memang.
Nah, agak berat. Semoga Allah mudahkan. Baik. Karena Afwan butuh Ustadz. seperti penjelasan fi'il muta'addi, fi'il lazim. Ini untuk orang yang sudah melewati sorof dan nahu. Tapi mudah-mudahan apa yang kita jelaskan bisa dipahami walaupun dikit-dikit. Ustaz. Baik, ada pertanyaan yang terkait dengan pelajaran hari ini mungkin? Oh ya, Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan larangan eh, nama-nama Allah, ada sebagian nama-nama Allah yang tidak boleh dijadikan nama untuk makhluk, misalkan seperti Ar-Razzaq dan lain-lain. Tapi kalau misalkan depannya diberikan eh, hamba, misalkan Abdul Razzaq atau yang lainnya gitu, nggak apa-apa ya Ustadz ya? Iya. Ya kalau dia tambahkan Abdul Razak atau Abdullah, ya dia nggak bernama dengan nama Allah, dia tapi menghambakan diri kepada Allah. Justru itu nama yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Jadi Ustaz Afwan terlanjut daripada pertanyaan tadi. Apakah harus letak Abdul? Bagaimana kalau seorang letak Ahmad Al-Bari gitu Ustaz? iya yang seperti ini memberi julukan-julukan sama dengan Abul Hakam tadi. Dia bukan nama tapi julukan. Dan itu nggak pantas karena tidak ada misalnya dia namanya Muhammad Al-Khaliq. Apa yang dia ciptakan? Dia nggak bisa mencipta apa-apa. Maka ini julukan-julukan yang harus diganti. Terkadang manusia memang memberikan julukan seperti itu, tapi Rasulullah membimbing Abu Shuraih tadi untuk mengganti dari Abul Hakam menjadi Abu Shuraih. Nah, Ustaz. Dan larangan di sini termasuk berdosa Ustaz atau gimana? gimana? Larangan di sini apakah termasuk dosa? Iya, jadi an-nahi yaqtadil fasad. Di dalam qaidatul usul bahwasanya adanya larangan ini berkonsekuensi pada kerusakan. Misalnya, ada seorang yang melakukan sholat setelah subuh sebelum matahari terbit satu tombak misalnya, sebelum waktu duha. Ini larangan. Maka ketika dia sudah mengetahui itu larangan dan dia melakukannya, dia berdosa. Dia berdosa. Tapi kalau seandainya dia tidak dia melakukannya karena tidak mengetahui, dia diberi udzur. Maka ketika ada larangan untuk seorang dia menyetarakan diri dengan Allah, ini bukan cuma berdosa saja, ini ngeri. Bahkan ada diceritakan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, seorang menamakan diri Rahman di Yaman, menamakan diri Ar-Rahman. Hingga akhirnya orang tersebut dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan. Ada cerita di pembahasan Syekh Ibn Utsaimin tentang Al-Qawaidul Muthla, penjelasan tentang kaidah-kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Syahid, eh, kalau ditanya berkonsekuensi berdosa atau tidak, iya kalau dia bertujuan untuk menandingi Allah dan seterusnya berdosa tentunya. Tapi kalau dia tidak bertujuan untuk seperti itu, maka dalam bentuk menjaga adab, segera dia ganti yang seperti itu. Kecuali kalau dia niatkan atau yang dia maksudkan misalnya Al-Bari, Al-Bari ditambah dengan Hamzah di akhirnya Al-Bari dari kata Bari Al-Qalam, yaitu dia menyerut pena. Ya, itu disebut Al-Bari. Seperti itu. Dia ganti bahasa Arabnya. Kalau misalnya seorang terlanjur menamakan anaknya dan di akta kelahirannya ada nama itu yang membuatnya mungkin susah, maka dia cari makna yang lain agar tidak menandingi Allah dalam nama-namanya. Nah, wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas penjelasannya. Baik, sudah waktunya Ustaz ya. Nah, satu lagi lah Bas, kalau misalnya ada.
Apakah ada pertanyaan, Bu Win? Mungkin pertanyaan yang pekan lalu Munur ya, ada di grup. Munur mau Ya, yang baca silakan Kak? Bu Win. Oh iya, Bu ya, Win saya. bacakan, silakan. Nah, Ya. Ustadz, ini pertanyaan pekan lalu, waktu yang itu tapi belum overall, belum sempat dijawab Ustadz. Pertanyaannya, tapi ini di luar tema Ustadz. Ada dua pertanyaan, boleh Ustadz? Boleh. Ya, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya, bolehkah membeli rumah atas nama adik yang sakit autis dengan harapan nanti kemenakannya atau anak yang membeli rumah memeliharanya dengan baik sampai akhir hayatnya. Syukron Ustadz. Gimana Oh, pertanyaannya? iya, ini saya juga kurang ini. Jadi mungkin gini Ustadz, intinya bolehkah membelikan rumah untuk anak yang sakit autis atas nama dia dengan harapan semoga nanti yang merawat membelikan rumah untuk orang yang merawat anaknya yang autis gitu Ustadz, agar yang merawat itu Iya. mungkin nanti bisa ya, jadi kalau anaknya nanti yang meninggal bisa diberikan kepada yang merawat itu Ustadz gitu. Iya, ya, ini hadiah namanya hadiah. Hmm. Kalau hadiah dengan syarat seperti itu sah-sah saja. Kalau atau bisa saja itu masuk ke ujrah dengan dia merawat anak autis tersebut sampai anak tersebut Allah takdirkan meninggal, kemudian dia dapat upahnya, sah-sah aja. Wallahu a'lam. Iya, baik. Pertanyaan yang kedua, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Semoga selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Izin bertanya, di luar tema, Ustadz, apa yang saya lakukan dengan buku-buku Yasin yang didapat kalau ada orang yang meninggal? Karena kan bisa baca lewat Al-Quran, apa boleh disumbangkan ke masjid? Mengingat bacaan Al-Quran kan nggak sampai buat yang meninggal. Ya intinya seperti itu Ustadz, ini kurang jelas juga. Nah, Maksudnya boleh, ya. iya, iya, disimpan aja nggak apa-apa, disimpan di rumah. Kalau mau dibaca nggak apa-apa. Hanya mungkin yang menjadi permasalahan di situ ada tambahan pendahuluan-pendahuluannya untuk niatkan ke fulan dan fulan. Kalau dia ingin menghilangkan dari tulisan-tulisan tersebut, sah-sah saja dengan tetap menjaga kehormatan Al-Quran yang terdapat di dalamnya. Iya, dia bisa menghilangkan ini ditujukan untuk siapa-siapa agar dia tetap menjaga kemuliaan Al-Quran yang ada di buku tersebut, maka disimpan. Disimpan. Kalau dia mau baca, dia baca. Nah, Ya, baik. Jazakumullah khair Ustadz. baik, Ya, Baik, ya baik, silakan. mengakhiri majelis, Ustaz. Silakan, Ustaz, untuk mengakhiri majelis. baik. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Mudah-mudahan eh, sedikit banyak kita bisa mengambil manfaat, semakin mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, sehingga menjadikan kita beribadah semakin baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.